warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila dinihi sirajan munira. Amma ba'd, fa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap kalian memperhatikan betul-betul apa yang sudah kalian lakukan liwat untuk masa depan kalian, masa depannya dunia maupun akhirat. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha memantau, menyaksikan secara detail rinci apa yang kita kerjakan. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan mau beramal untuk pasca kematiannya. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam, rasulullahul habibul karim dan syahidin syakir alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah senang sekali malam hari ini sebagaimana jadwal rutin kita di pekan ketiga kita kembali bertemu muajah silaturahim yang tali kasih di antara kita semua sekaligus belajar bareng, ngaji bareng. Hari ini surah yang kita akan bahas adalah surah Al-Ghasyiyah, surah ke-88 ayat yang bagian-bagian yang pertama. Insyaallah kita bisa tuntaskan beberapa ayat, sekurang-kurangnya 7 ayat pertama kita akan sampaikan, kita akan sama pelajari pada malam hari ini. Sebagai muqaddimah, tadi saya sampaikan surahnya Al-Hasyr, mengingatkan kita bahwa untuk benar-benar perhatikan setiap langkah kita, apa yang kita lakukan hari ini untuk masa depan kita. Masa depannya 2, dunia maupun akhirat. Banyak kalau mufassir klasik umumnya lihat untuk masa depan yang dimaksud itu adalah masa depan yang jauh, namun jauh di sana, yakni akhirat gitu. Lalu dihubungkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi bahwa orang yang cerdas adalah yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan kemudian mau beramal untuk setelah kematiannya. Karena kita sadar betul di dunia ini kita gak lama, cuma numpang saja sementara gitu ya. Kontrak 70 tahun selesai sudah. Saya sekarang sudah 52 tahun, kalau dikasih waktu umur 60 tahun ya tinggal 8 tahun lagi. Ya kurang lebih ya, kalau dikasih 70 ya 18 tahun lagi. Karena kata Nabi, umur umatku ma baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Suka tidak suka, bawaan al-karha, kita semua akan kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka yang diingatkan selalu adalah yang terbaik adalah orang yang mampu kemudian menyiapkan bekal untuk pasca kematiannya. 60-70 tahun kita hidup di dunia, pontang-panting kita mencari bekalnya, Pak. Masa akhirat kita abai. Dan ini nyambung dengan ayat yang akan kita bahas, surah yang kita bahas, yang tentang Al-Ghasyiyah, tentang hari kiamat. Kemudian mengingatkan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak beramal untuk menjadi bekal untuk kita kembali berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Alladzina yaquluna tasadaha ala hadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min 'ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhun yawmaidhin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah
fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyu mabsusah. Sadaqallahul azim. Baik. Kayaknya waktu kita Pak sedapatnya, nanti kita mudah-mudahan sampai dengan ayat 7 masih bertuntas. Kalau masih ada waktunya kita bisa lanjutkan sampai yang tadi kita targetin 16. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nama suratnya adalah surah Al-Ghasyiyah. Dari mana didapat? Dari sini, dari ayat yang pertama. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Telahkah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah? Baik. Hal apakah? Ata datang. Fi'il madhi berarti telah. Apakah telah datangkah kepadamu? Apa itu? Hadis, berita. Hadis itu arti-artinya adalah sesuatu yang baru. Maka disebut sebagai berita. Kenapa berita? Karena sesuatu yang baru gitu ya. Atau hadis juga nanti bisa hadasa, bisa juga bermakna hiwar, berbicara. Hadis itu adalah pembicaraan Rasulullah, qaul Rasulullah SAW. Itu hadisul ghasyiyah. Di sini pembicaraan berita tentang, pembicaraan nyambung dengan berita. Karena berita isinya adalah bagian dari pembicaraan gitu ya. Baik, telah datangkah kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah arti harfiahnya adalah ghasyiyah, yaghsha, yang menutupi. Ghasyiyah artinya adalah menutupi. Ghasyiyah isim fa'ilnya, sesuatu yang menutupi. Apa itu yang dimaksud? Hari kiamat. Kok bisa hari kiamat disebut Al-Ghasyiyah? Sebab hari kiamat menutupi akal kita. Kita nggak sadar ketika hari kiamat itu nanti dihubungkan dengan ayat yang lain. Orang menyusui, lemparin anaknya gitu. Orang yang hamil sampai keguguran gitu. Orang kita melihat orang kayak mabuk padahal nggak mabuk. Itu Al-Ghasyiyah. Bapak Ibu, rasanya hari ini kita sudah sering mengalami ketika terjadi gempa misalnya gitu. Itu kita kayak panik gitu kan. Sehingga kemudian kita kehilangan akal. Satu saat dulu, sekian tahun yang lalu, 20-an tahun yang lalu, saya pernah kebanjiran. Tengah malam lagi tidur gitu, tiba-tiba cemak gitu, air di kasur, di bawah kayak ini, mereka nggak pakai dipan gitu. Itu waktu itu saya punya bayi, refleks Pak, saya gendong itu, saya bawa keluar, kabur keluar rumah gitu. Saya kira bayi saya, nggak taunya bantal guling. Itu real, saya pernah alami. Saking paniknya gitu. Apalagi hari kiamat gitu. Itu sadarnya lama Pak. Saya kabur sampai masjidnya agak tinggi gitu. Pak Ustadz bawa apaan? Anak saya. Itu Al-Ghasyiyah. Baik, kepanikan itu menutupi akal kita. Baik, telahkah datang kepadamu berita tentang Al-Ghasyiyah yang menutupi, yakni hari kiamat, menutupi akal. Wujuh yawma idzin khashi'ah. Wujuh jamak dari wajah. Wajuhun, wujuhun, wajah-wajah. Pada hari kiamat itu ada wajah, yauma idzin, pada hari itu yang khashi'ah. Pada hari itu ada banyak wajah yang khashi'ah. Khashi'ah itu khusyuk. Sholatnya khusyuk. Apa tuh? Pengertiannya luas ya Pak ya. Di antaranya adalah khasyi'ah, itu arti harfiahnya adalah tunduk. Orang yang khusyuk tunduk kan. Orang yang khusyuk juga fokus gitu. Fokus apa? Menyesali. Kalau di sini konteksnya ada banyak wajah pada hari itu yang tertunduk lesu. Wujuh ashabuha khasyi'ah az-zalil al-khadi'ah. Az-zalilah al-khadi'ah, rendah, hina. Ada wajah-wajah yang tertunduk, lesu, rendah, hina. Itu khasyi'ah. Oke, nanti kita bedah bagian tafsirnya sedikit. Lanjutnya, jadi pada hari itu, pada saat hari kiamat itu banyak wajah yang tertunduk, rendah, hina. Amilatun nasibah. Kenapa kok dia tertunduk, rendah dan hina? Sebab amilah, wajah-wajah itu amilah, beramal. Bahasa kita sudah berbuat, bekerja, sudah merasa berbuat, bekerja, tapi nasibah. Nasibah itu apa ya? Nasoba itu harfiahnya bisa artinya bagian. Nasib itu berarti bagian.
memang bagian kita. Udah nasib saya, berarti sudah bagian kita. Dari kata ini keluar kata nisob dalam zakat ya Pak, itu bagian, berarti ada porsi gitu, ukuran tertentu, batas tertentu, itu nisob. Nasibah jadi bagian, amilah dia merasa bekerja tapi nasibah, nasib itu kayak penyesalan. Jadi kata nasoba arti harfiahnya bagian, arti harfiahnya bisa berarti ini pengembangan maknanya at-ta'ab wal i'ya. At-ta'ab itu capek. Yansubu nasban idza ta'aba fi amalihi ta'ban syadidan, capek banget. Kenapa capek bangetnya? Nanti ada lanjutannya. Dia beramal tapi merasa capek. Capek doang yang didapat gitu. Dia bekerja tapi nggak dapat untung, malah buntung. Capek doang yang didapat. Kita amilah, dia beramal tapi nasibat, merasa capek saja. Apa sebabnya? Nanti kesono tasla narun hamiyah. Tasla, ayat tasla itu ayat tadkhulu. Tasla taknya perempuan, tadkhulu masuk artinya. Tasla dia masuk, mereka masuk. Kenapa taknya? Taknya kemana ini? Wujuh, wajah-wajah itu masuk. Oke. Wajah ini pun namanya adalah itlaqul ba'd wa iradatul kull, menyebutkan sebagian, yang dimaksud adalah keseluruhan. Wajah yang dimaksud adalah orangnya, sama dengan batang hidung lah. Kalau bahasa kita mana aja lu gitu, nggak pernah kelihatan batang hidungnya, kan tentu bukan hidungnya doang yang nongolnya, tapi orangnya gitu. Wajah juga begitu yang dimaksud. Mereka itu tasla masuk, ayat adkhulu naron, neraka, hamiyatan yang ham, panas. Ham artinya adalah panas, bukan ham human right, Declaration of Human Rights, hak asasi manusia, bukan. Ham pakai hamiyah, panas. Mereka masuk neraka yang sangat panas. Oke. Tusqa min ainin aniyah, tusqa saqiya yasqa. Suqiyah artinya adalah siram, artinya adalah dikasih siraman, dikasih minuman. Ada akad dalam fikih itu namanya musaqoh. Musaqoh itu adalah akad antara pemilik lahan dengan penggarap yang tugasnya menyirami tanaman ini, menggarap tanaman ini. Namanya musaqoh. Itu haknya apa namanya? Musyarakah ya. Akad untuk bekerja sama dalam satu hal gitu. Ada pemilik modal, pemilik lahan, ada yang menyirami tanaman atau yang melakukan penggarapannya gitu. Itu sako. Terus kok diberi air, diberi minum. Orang tersebut yang masuk ke dalam neraka yang sangat panas itu diberi minum min ainin, min dari ainin, ain mata air. Ain mata, ainin mata air juga ain artinya. Aniyatin yang mendidih, aniyah yang bergolak mendidih. Kalau air mendidih ya, api panas, airnya bergolak mendidih. Lanjutkan sedikit lagi, nanti kita kupas. Ini kata-kata sulitnya, ada kata-kata yang asing yang saya kasih warna berbeda, khosyiyah, tusqa, aniyah gitu. Nasibah dan seterusnya. Lanjutkan. Laisa lakum ta'amun illa min dhari'. Laisa, tidak ada lahum bagi mereka ta'am, makanan. Kalau tadi di atas di depannya adalah air, minuman, yang ini makanan. Ta'amun, makanan, illa, kecuali min, dari dhari'. Enggak usah bingung, itu bahasa Indonesia sekarang. Sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Tidak mereka dapatkan makanan kecuali dhari', duri, pohon berduri. Dhari' itu ternyata, duri itu berasal dari kata sini, dhari, pohon berduri. Oke. Baik, la yusminu wa la yughni min ju'. La yusminu, la yusmin, la tidak yusminu, saman. Saman itu artinya adalah gemuk. Tarinya orang Aceh disebut tari saman karena banyak orang. Ya kan, tari saman kan nggak cuma 1-2, kan se-RT. Segambreng. Itulah yusmi, itu tidak membuat gemuk.
Oke, makanan itu, makanan pohon berduri itu tidak membuat gemuk, wala yughni min ju'wa, dan la tidak yughni ghina yakna, ghaniya yakna, cukup. Orang yang kaya, ghani kan artinya adalah kaya. Kaya cukup, berkecukupan. Tidak mencukupinya min dari ju'in, rasa lapar. Di surah Quraisy ada ila fi Quraisy ila fihim rihlat asy-syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang memberi makan kalian dari kelaparan. Ju', kelaparan. Wala yughni min ju', tidak mencukupi rasa lapar. Maksudnya. Baik. Telahkah datang kepada kalian berita tentang sesuatu yang menutupi akal? Jadi pada saat itu, hari itu banyak wajah yang tertunduk lesu, merasa capek luar biasa, merasa hina, merasa tadzlil, hina karena dia beramal tapi sia-sia. Nasibah itu beramal tapi amalnya sia-sia. Tasla narun hamiyah, dia masuk ke neraka yang sangat panas, dikasih minum tusqa min ainin aniyah, diberi minum tapi air yang mendidih. Enggak kan? Welcome, marhaban, selamat datang. Ya, diberi minum tapi airnya mendidih. Wa laisa lahum ta'amun illa min dhari', diberi makan tapi makanannya adalah pohon berduri. Yang pohon berduri itu la yusminu wa la yughni min ju', tidak membuat gemuk dan tidak menghilangkan rasa lapar. Baik, kata-kata sulitnya kita bedah sedikit-sedikit. Hal ataka haditsul ghasyiyah, hal ataka telah datang kepada mulit tahqiq wa taqrir. Ini hal ataka itu ungkapan kata tanya memang gitu, tapi tujuannya untuk meneguhkan, meyakinkan. Awal maksud bihi at-ta'jib min haditsil qiyamah. Bisa juga ta'jib, ajub, tentang bagaimana hebohnya hari kiamat itu. Wa tasyriq ilal istima' ilaih, mengajak orang untuk mendengarkannya. Ungkapan penguatan sekaligus keheranan tentang dahsyatnya kiamat itu untuk menarik perhatian. Jadi bahasa Al-Qur'an biasa tuh hal ataka itu kata tanya retoris, kata tanya yang tidak butuh jawaban sesungguhnya, hanya untuk menarik perhatian orang. Sudah datangkah hari kiamat, berita tentang hari kiamat kepada kalian? Itu kan bahasa, ungkapan gitu ya, untuk menarik perhatian orang. Al-ghasyiyah lafdzun mushtaqqun minal ghishyan, adalah lafaz yang berasal dari kata ghishyan, wa huwa taghtiyatu syai' li ghairihi, menutupi sesuatu dengan yang lain. Wal maksud bil ghasyiyah yaumul qiyamah, yang dimaksud adalah hari kiamat. Wa wusifa yaumul qiyamah bidzalika, hari kiamat disifati dengan al-ghasyiyah yang menutupi, li'annahu yaghsha an-nas bi ahwali wa syadaidihi, karena hari kiamat menutupi akal manusia dengan dahsyatnya. Wa yughdi uqulahum 'an tafkir, menutupi akal mereka enggak sempat berpikir fi ayyi syai'in siwa, memikirkan hal yang lain. Pada hari kiamat boro-boro mikirin bisnis gitu ya, dia udah berkecamuk, pikirannya sudah nggak jelas. Menutupi akal, kehilangan kesadaran. Wujuh ashabuha, maksudnya sih adalah wujuh yauma idzin khasyi'ah, ada banyak wajah, dimaksud itu maksudnya adalah orangnya. Min babit ta'bir 'anil kull bil ba'd, adalah ungkapan menyebutkan sesuatu sebagian untuk menuju kepada keseluruhan. Tadi batang hidung yang dimaksud adalah orang. Khasyi'ah az-zalilah al-khadi'ah, yang hina dan rendah. Khasyi'ah, wajah-wajah pada hari itu ada banyak wajah yang hina dan rendah gitu. Amilah, dia beramal al-amal asyaq al-muhin. Nasibah, tapi at-ta'ab wal i'ya, yang didapat hanyalah capek doang. Yang subuh nasban idza ta'aba fi amalihi ta'ban syadidan, merasa capek karena sia-sia amalnya. Lalu tasla naron hamiyah, hamiyah itu api yang panas, disifati panas karena sangat panas. Tasla naron hamiyah laisa tusqa min ainin aniyah, diberi minuman air yang mendidih. Qad balaghat an-nihayah fil hararah wal ghilyan, sampai pada titik didihnya, sampai panasnya luar biasa sampai pada tingkat didihnya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari', huwa syajarun finnar. Dhari' itu adalah pohon di neraka, yusyabbihu asyiwak, menyerupai syiwak.
fihi minal mararah wal hararah wa qubhir raihah. Pahit, panas dan busuk itu dhoria. Sifatnya adalah pohon itu pahit, panas dan busuk. Tapi tidak ada pilihan. Makanan orang penghuni neraka memang itu. Satu di antaranya, nanti kita akan bedah bagian tafsirnya, itu di antara menunya penghuni neraka. Nauzubillah. La yusminu, tidak bikin saman, minas simani wa huwa wafaratul lahm wa syahm fil hayawan wa ghairuhu. Adalah gaji kalau bahasa kita ya, lemaknya hewan. Itu yusminu, tidak membuat gemuk, perhatikan. Wala yughni min ju', tidak mencukupi dari rasa lapar. Baik, sampai dengan ayat yang ke-7 terlebih dahulu. Kita bedah sekarang tafsirnya mulai dari muqaddimah wa tamhidnya. Surah Al-Ghasyiyah wa sama surah Hal Ataka Haditsul Ghasyiyah min surah Al-Makkiyah Al-Khalisah. Ini pasti seluruhannya diturun di kota Makkah, disebut sebagai Makkiyah. Wa itu ayatiha sittun wa asyruna ayat, jumlahnya 26 ayat. Wa hiya as-surah as-saminah wa tsamanun fi tartibil mushaf. Urutan turunnya, urutan Al-Qur'annya dalam urutan mushaf kita itu urutan yang ke-88. Saminah 8, samanun 80. 88. Amma tartibuha fin nuzul, adapun urutan turunnya fa hiya as-surah as-sabi'ah was sittun, 67. Adalah surat yang ke-67 urutan turun min baini suwal al-makkiyah, di antara surat-surat makkiyah turun di kota Makkah. Wa kana nuzuluha ba'da suratil Dzariyat, setelah surah Al-Dzariyat, wa qabla suratil Kahfi, sebelum surah Al-Kahfi. Baik, ini sekilas tentang latar surah Al-Ghasyiyah ya. Makkiyah 26 ayat, surah ke-80 dalam mushaf, 67 urutan turun. Setelah surah Al-Dzariyat dan sebelum surah Al-Kahfi, sebelum surah Al-Kahfi, sebelumnya hilang. Baik. Wahiyya minas suwar allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha katsiran. Surah Al-Ghasyiyah ini satu di antara surat yang sering Nabi baca. Sampai hari ini kita sering dengar ya Pak. Faqad akhraja al-Imam Muslim fi sahihihi, Imam Muslim menyatakan dalam sahihnya, An Nu'man bin Bashir, sumbernya dari Nu'man bin Bashir, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u sabbihisma rabbikal a'la wal ghasyiyah fi salatil jumu'ah. Satu di salat Jum'ah. Sering kita dengar karena memang di salat Jum'ah sering imam baca rakaat pertama Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Surat yang kedua surat yang kedua di rakaat yang kedua Al-Ghasyiyah. Gitu. Wal idain, juga di salat Id. Idul Fitri, Idul Adha juga sering imam yang baca ini Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Wa fi riwayatin aidan Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u hadhihi surah ma'a suratil Jumu'ah. Riwayat yang sama dari Nu'man bin Bashir. Ada riwayat yang lain bahwa Nabi pernah membaca surah Al-Ghasyiyah itu setelah surah Al-Jumu'ah. Rakaat pertamanya surah Al-Jumu'ah, rakaat yang keduanya Al-Ghasyiyah fi sholatil Jumu'ah, pada waktu sholat Jumu'ah. Jadi rakaat pertamanya agak panjang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi malikul quddus al-azizul hakim walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Itu surah Al-Jumu'ah, satu surat. Rakaat yang kedua baru hal ataka haditsul ghasyiyah. Kalau kita yang di sini baca ini kabur jemaah. Jumu'ah panjang lumayan ya. Walaupun berapa sih, cuma 11 ayat berapa ya? Al-Jumu'ah. Ya, tapi cukup panjang kan gitu. Kalau saya biasa penggal surah Al-Jumu'ah itu menjadi 2 bagian. Baik, Bapak Rahimahullah, ini diantara yang sering Nabi baca, rakaat kedua sholat Jumat dan sholat Id, juga rakaat kedua setelah sholat Jumat berdidampingkan dengan surah Al-Jumu'ah. Surah Al-Jumu'ah. Baik. Wa qad istamarat surah Al-Karimah ala bayani ahwal kafirin wal mu'minin yaumil qiyamah. Saya baca cepat Pak ya, biar kita terbiasa aja sebenarnya. Karena poin-poinnya kan tetap ditampilkan. Ya. Surah ini berisi tentang bayani ahwal kafirin wal mu'minin yaumil qiyamah, menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang kafir dan orang beriman pada hari kiamat. Kama lufitat anzarun nas ila mazahiri qudratillahi fi khalqihi. Sebagaimana nanti juga mengungkapkan tentang
bagaimana kekuasaan Allah dalam penciptaannya, likayatafakkaru wa yatadabbaru, agar kemudian kita manusia berpikir mentadabburi anal khaliqa li hadhil asya bitilka surah al-badi'ah, bahwa pencipta alam semesta yang luar biasa itu huwal mustahiqu lil ibadah wat ta'ah, adalah zat yang pantas untuk atau yang memiliki hak sepenuhnya untuk disembah dan ditaati. Wa annahum saya'uduna ilaihi lil hisab wal jaza, dan kita semua akan kembali kepada Allah untuk menerima balasan perhitungan. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, itu ayat terakhir surah Al-Ghasyiyah, tentang kondisi orang yang beriman versus orang kafir pada hari kiamat, bahwa sang pencipta alam semesta yang sempurna ini Allah Subhanahu wa taala tentu yang paling pantas untuk kita sembah. Yang terakhir bahwa kelak manusia akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Baik, ini isi dari surah Al-Ghasyiyah secara keseluruhan. Itu nyambung dengan surat yang dibaca sebelumnya, apakah itu Al-A'la maupun Al-Jumu'ah gitu. Baik, kenapa kok Nabi sering baca? Sebab mengingatkan kita tentang akhirat. Ya kan, banyak orang terlena kehidupan dunia, walaupun kita tahu sadar sepenuhnya sementara. Tadi saya sampaikan dalam pembukaan gitu, 60-70 tahun saja sih kita hidup di dunia, tapi luar biasa kayaknya seakan-akan kekal abadi selamanya gitu ya. Kita habak maruk banget, semua urusannya dunia, harta gitu. Sehari-hari yang dipikirin cuma harta, dunia. Akhirat yang kekal abadi malah terabaikan. Karena itu Nabi sering membaca surah Al-Ghasyiyah ini agar kita ingat tentang akhirat kita. Baik, tafsiruha, hal ataka hadis Al-Ghasyiyah, hal balaghaka ayyuhar rasul al-karim, sedahkah datang kepadamu ya Rasul, au ayyuhal mukhatab, atau siapapun di antara kita yang membaca surah ini yang diajak dialog, hadisu hadisu yaumil qiyamah, berita tentang hari kiamat, alladzi yaghsha an-nasa bi ahwalihi al-mufzi'ah, yang menutupi akal manusia dengan carut marutnya, wa ya'ummuhum bi syada'idihi, menguasai mereka dengan kedahsyatannya. Kita nggak sadar ketika hari kiamat itu. In kana lam ya'tika fa hadza khabaruhu, kalau belum datang berita tentang hari kiamat itu, inilah beritanya. Wa tilka hiya aqsamun nas fihi, di dalamnya berbicara tentang bagaimana kondisi manusia. Hal bukan saja bertanya tapi menggugah rasa ingin tahu. Tadi kita sudah ungkap. Jadi hal ataka itu kata tanya retoris, tidak butuh jawaban, tapi untuk mengajak kita semua memperhatikan. Mana buktinya bahwa pada saat hari kiamat itu manusia tertutupi akalnya ini? Dihubungkan dengan ayat yang lain. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas saati syai'un 'azim, sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'ah amma arda'at, pada hari itu kalian melihat bagaimana seorang ibu yang menyusui melemparkan anak susuannya, melepaskan anak susuannya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha, yang hamil keguguran. Melahirkan itu berarti keguguran, menggugurkan kandungannya gitu. Wa taran nasa sukara, kamu melihat manusia mabuk, oleng, wa ma hum bisukara, mereka padahal tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, mereka sedang mengalami azab Allah yang sangat dahsyat. Tadi Pak, skala Richter kita masih keukur. Berapa kali kita pernah kena gempa gitu kan, masih kena ukuran. Nah, Aceh yang 2004, 21 tahun yang lalu gempa, itu luar biasa dahsyatnya. Itu skalanya masih berapa sih? 7 ya? 7, kan masih kan? Masih segitu. Nanti hari kiamat, goncangannya sudah nggak lagi ukuran. Nggak bisa diukur skala Richter lagi. Karena di surah Az-Zalzalah kita sudah belajar tuh, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan segoncang-goncang. Zilzalaha di belakang itu kata mufassir adalah berarti yang goncang bukan hanya sebagian, yang gempa bukan hanya di sini, tapi seluruh bumi. Kebayang ya kira-kira. Jadi goncangannya sedemikian rupa, maka zilzalaha penggunaannya. Baik Bapak rahimahullah, Al-Ghasyiyah itu hari kiamat.
Dalam Al-Quran surat di juz amma ini ada beberapa surah yang dijadikan sebagai informasi berkenaan atau yang berisi tentang informasi berkenaan dengan hari kiamat. Kalau kata nabinya sendiri ada 3 surat yang kalau kamu pengen tahu tentang bagaimana hari kiamat, baca surat itu. Yang pertama Al-Insyiqaq, yang kedua Al-Infitar, yang ketiga At-Takwir. Idza sama'u syaqqat, ketika langit terbelah. Yang kedua Al-Infitar. Idza sama'u fatarat, lagi-lagi terbelah juga, infatarat juga terbelah. Beda cara terbelahnya saja, insyaqqat dengan infatarat. Yang ketiga adalah At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digulung, redaksinya begitu. Itu tentang hari kiamat. Nah, tapi kita tahu ada surat lain yang lebih pendek berbicara tentang hari kiamat. Satu tadi Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kedua adalah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yang lain yang keenam Al-Ghasyiyah, yang menutupi akal. Itu gimana kok bisa beda-beda? Beda segmentasi, bukan segmentasi, beda fragmentasinya. Kalau Al-Insyiqaq mulai dari idza sama'u syaqqat, Al-Insyiqaq itu terbelahnya langit, alam semesta. Al-Infitar juga terbelahnya alam semesta jauh di sana gitu ya. Yang ketiga matahari lebih dekat. Idza syamsu kuwirat, At-Takwir. At-Takwir itu mengisahkan tentang mataharinya digulung. Bahasa ilmiahnya sekarang itu nanti akan menjadi katai putih. Bintang sebelum mati itu akan menjadi katai putih. Dia mengembang semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ujungnya meledak gitu. Kata ilmu pengetahuan, nanti matahari kita itu akan mengembang sedemikian besar sampai menelan semua planet yang dekat. Dari Merkurius, Venus, bumi akan ditelan oleh matahari. Tapi jauh sebelum kita ditelan oleh matahari sudah habis duluan karena panasnya sudah tak tertahankan. Gitu. Itu kata ilmu pengetahuan. Bapak, menurut ilmu pengetahuan matahari punya umur. Umurnya matahari bertahan sampai dengan 50 miliar tahun. Hari ini umur matahari baru 4,6 miliar tahun. Jadi masih ada potensi hidup 45, masih lama mataharinya matahari. Tapi sebelum matahari yang beneran itu mati, gitu, yang kita perhatikan betul adalah mata kita nih, bukan matahari tapi mata kepala kita. Sebentar lagi kita akan menutup mata kan gitu. Sebelum kita perhatikan, oh masih jauh dong Ustaz, walau itu kiamatnya. Kiamat suhro mintai setiap saat kan. Mata kita bisa tertutup setiap waktu gitu. Ya, bahkan sebelum mata kita menutup mata itu sudah ada banyak matahari depth store yang udah tutup duluan. Mataharinya matahari depth store kalau gitu. Baik, Bapak yang kedua itu jadi fragmentasinya. Al-Insyiqaq, terpecahnya langit, Al-Infitar terpecahnya langit, At-Takwir matinya matahari. Yang berikutnya Az-Zalzalah, goncangnya bumi, matahari, bumi. Kalau Al-Qari'ah, dahsyatnya dentuman, ledakan yang luar biasa. Qara'a itu artinya adalah menggelegar, dentuman yang hebat gitu. Kalau Al-Ghasyiyah, tertutupnya akal. Jadi semuanya tidak kontradiktif, bukan? Tidak kontradiktif, tapi justru saling melengkapi dalam perspektif masing-masing. Gitu. Yang dituju apanya, yang dipegang apanya. Gitu kira-kira itu Al-Ghasyiyah. Baik, lanjutannya wujuh yauma idzin khasyi'ah, pada hari itu banyak wajah yang tertunduk lesu. Wujuhun fi yaumil qiyamati sa'ah, pada hari terjadinya hari kiamat itu takunu khasyi'ah dzalilah. Ada banyak wajah yang tertunduk rendah. Tabdu 'alaiha asarul hayawan wal intikas wal khizz. Terlihat di wajah itu penyesalan. Penyesalan karena merasa berbuat tapi nggak dapat apa-apa gitu. Kama qala ta'ala wa tarahum yuraduna 'alaiha khashi'ina minaz dhul. Ada kalimat dhul di ayat yang lain. Baik, wujuh itu adalah itlaqul ba'd wa iradatul kull, menyebutkan sebagian untuk menghendaki keseluruhan simbol dari manusia secara keseluruhan. Sebab wajah adalah identitas personal, terhormat dan mencerminkan kondisi hati. Bapak, kenapa kok wajah yang disebut di sini? Sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada saat itu banyak wajah yang tertunduk
lesu, tertunduk, hina. Itu kenapa wajah? Karena dari wajah kita bisa melihat bagaimana kondisi seseorang. Kan kelihatan orang yang lagi bete gitu ya, yang lagi kesel, yang lagi marah, yang lagi banyak masalah gitu kan, yang lagi sumringah, lagi bahagia, kan kelihatan. Itu sebab maka disebutnya wajah yang sebagai kutipan gitu. Pada hari itu wajah-wajah, banyak wajah yang tertunduk, merasa malu, rendah, hina gitu, kehilangan kehormatan. Jadi mencerminkan kondisi hati wajah itu. Baik, lanjutnya. Amilah nasibah. Kenapa dia merasa rendah? Sebab dia merasa sudah berbuat tapi rugi. Mukallafa bil amal asyaq wa al murhaq alladhi tunsabu lahu al wujuh fi hadzal yaum. Bentar, barangkali salah penyebutannya, abaikan Pak. Yang penting poin-poinnya ya. Wa tata'aba ta'ban ma alaihi min mazid. Luar biasa capeknya, keselnya si wajah-wajah itu karena dia biasa berbuat tapi rugi. Kajirris salasil wa hablil aghlal wal khawd finnar. Ruginya kenapa? Karena amalnya orang yang kafir tidak ditimbang. Kebaikan yang mereka lakukan di akhirat nggak ada efeknya sama sekali. Waqadimna ila ma amilu min amalin, didatangkan kepada kami amal-amal mereka. Faja'alnahu haba'am mansura. Kami jadikan amal mereka itu seperti debu berterbangan. Sia-sia amalnya berarti kan. Amal baik yang mereka kerjakan di dunia tidak dibalas oleh Allah di akhirat karena mereka tidak beriman. Al-Furqan 25 ayat 23. Ini perlihatkan kepada segala amal mereka yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbang. Sia-sia. Bapak bisa bayangkan, Bapak kerja mati-matian, capek, habis-habisan, nggak dapat apa-apa. Kan lemes doang tuh, capek. Kira-kira begitu juga orang-orang yang tidak beriman. Mereka merasa hari ini berbuat baik kepada banyak orang gitu kan. Berbagi kebaikan kepada banyak orang. Tapi sampai di akhirat ternyata itu amal nggak ada apa-apanya. Kesel, capek gitu. Itu amilah tapi nasibah. Baik, tasla narun hamiyah. Nasibah letih, pantang-panting mengejar dunia, tapi dunia tidak bisa menolongnya. Itu amilah nasibah. Tasla narun hamiyah ay anna hadhihi wujuh tashwi bin nari al-hamiyati yaumal qiyamah. Pada hari itu wajah-wajah itu kemudian tadkhulu, dilemparkan, dimasukkan ke dalam neraka yang sangat panas. Yuqalu shala fulan anna fa yaslaha. Masuk ke dalam neraka itu. Idza lafahathu biharriha lafhan syadidan. Ketika neraka itu melahapnya gitu. Kira-kira bahasa kita sederhananya ya. Menyedotnya, melahapnya sedemikian rupa, masuk ke dalam neraka itu yang sangat panas itu. Tasla narun hamiyah. Terus min ainin aniyah, dia dikasih minum tapi dari air yang mendidih. Hadhil wujuh yusqa ashabuha min ainin. Wajah-wajah itu pemiliknya diberi minum dari mata air. Qad balaghat an-nihayah fil hararah wal ghilyan, yang sudah sampai puncak panas dan menggelegaknya. Mathalul jannatil lati wa'idal muttaqun, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa untuk orang-orang yang bertakwa adalah fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya ada telaga-telaga, sungai-sungai air ghairi asin yang tidak berubah rasanya. Asin bahasa kita ya. Asin bahasa kita mah asin. Yang tidak berubah rasanya, wa anharun min labanin, dan juga sungai-sungai bengawan susu. Lam yatakhayyar ta'muhu, tidak berubah rasanya. Kalau susu kelamaan di sini di dunia basi gitu. Di akhirat sungai susunya tidak berubah rasanya. Wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin. Ada sungai-sungai lain yang berisi airnya, isinya adalah khamr. Lazzatil lisyaribin, yang enak diminum oleh orang yang meminumnya. Jadi ada sungai air murni mineral yang lagi ramai sekarang dari permukaan atau dari kedalaman gitu ya. Yang kedua adalah sungai susu, yang ketiga sungai khamr.
Kalau di sini khamr haram, di akhirat susu disediakan. Gitu. Jadi kalau pengen mendapatkan khamr di akhirat, di sini jangan minum. Ntar aja gitu. Di surga gitu. Itu tiga ya jenisnya. Wa anharum min asalin musaffa. Yang keempat ada lagi. Adalah sungai-sungai min asalin. Asal adalah madu. Musaffan yang disaring. Musaffa itu yang disaring, madu yang sudah disaring. Ada sungai air biasa, sungai susu, sungai khamr, sungai madu. Itu kita nikmati semua di akhirat. Walakum fiha min kulli tsamarat. Bukan hanya minuman, tapi juga Allah menyiapkan buah-buahan, segala macam buah-buahan. Min kulli tsamarat, segala macam buah. Wa maghfiratun mir rabbihim. Puncaknya bukan hanya soal makanan minuman, tapi adalah ampunan dari Tuhan mereka. Kaman huwa khalidun finnar. Itu berbalik arah, berbalik kondisi dengan orang yang berada kekal di neraka. Wasuqu ma'an hamima, diberi minum air yang mendidih panas. Faqatta'a a'ma'ahum, air panas itu memotong, memutus am'a'ahum, usus-usus mereka. Surah Muhammad 47 ayat yang ke-15. Begitu mereka minum air yang panas itu, mendidih itu, koyak putus ususnya gitu. Sampai sedih gitu. Kalau digambarkan di buku cerita kita dulu yang kita baca saat kecil itu Pak, sekarang udah nggak beredar lagi ya. Seperti dikasih minuman timah panas gitu kan. Gambaran kita itu dulu zaman dulu gitu. Itu ya. Tidak ada bukunya ya. Tentang azab neraka ya. Sekarang nggak boleh beredar, katanya nakut-nakutin gitu. Padahal itu gambaran Al-Quran memang demikian ya. Jadi air panas menggelegak gitu, begitu disiram ke dalam tubuh, boro-boro menghilangkan rasa haus, yang ada hancur seluruh tubuhnya gitu. Itu surah Muhammad 47 ayat ke-15. Yatufuna bainaha wa bainah hamimin. Di surah Ar-Rahman ada lagi. Yatufuna, mereka itu berkeliling, bainaha wa bainah hamimin, di antara neraka itu dan antara air yang sangat panas menggelegak mendidih. Surah Ar-Rahman ayat 44. Itu kondisinya orang yang berada di neraka. Alhamdulillah. Baik. Sedikit lagi. Di 1905 ya. Ini yang benar yang mana sih? Yang itu terlambat sedikit. Baik, 5 menit lagi sedikit. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Laisa lahum ta'am, kalau tadi minumannya kan, sekarang adalah makanannya. Tidak ada makanan. Laisa lahum illa, itu berarti hasr, hanya berarti maknanya. Nggak ada makanan kecuali min dhari', pohon berduri. Huwa syajarun finnar. Dhari' itu adalah pohon di neraka. Yushabbihu asyiwak, tadi yang serupa dengan kita syiwak. Kita nggak tahu pohon syiwak kayak apa ya Pak. Nggak ada di sini. Fihi ma fihi min mararah, pahit, wal hararah, panas, wa qabr raihah, baunya luar biasa gitu. Pahit, panas sekaligus busuk. Pahit, panas dan busuk itu dhari'. Apakah cuma itu makanan orang ahli neraka? Enggak. Ada menunya. Beda hari beda menu. Kayak kita aja di dunia gitu ya. Hari ini sayur asam, besok sayur sop, besok sayur lodeh gitu. Terserah lu deh gitu, jadi lodeh. Oke, di neraka ada menunya, cuma menunya jelek semua. Ini wala ta'amun illa min ghislin. Mereka ahli neraka itu tidak mendapatkan makanan kecuali ghislin. Ghislin itu ini darah bercampur nanah. Itu ghislin. Beda dong Ustaz dengan dhari'. Enggak, maksudnya bukan berarti kemudian kontradiktif Pak, tapi saling melengkapi satu sama lain. Ada saat hari ini makanannya adalah dhari', pohon berduri yang pahit, getir, panas dan bau itu gitu ya. Nah, kali yang lain makanannya adalah darah dan nanah. Nah, kalau zaman dulu tuh lagunya benar-benar bagus-bagus. Lagunya siapa? Ida Laila tuh. Bila engkau berbicara, lain di mulut, lain di hati, tentang munafik tuh.
darah bercampur nanah. Ada bahasanya itu. Itu ghislin namanya. Ada lagi yang lain, summa innakum yadhallun mukadzibun. Lalu kemudian hai kalian orang yang sesat dan mendustakan agama, la akiluna min syajarin min zaqqum. Kalian akan makan pohon zaqqum. Apa zaqqum itu? Sungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat dari pendusta pasti akan memakan pohon zaqqum. Zaqqum adalah jenis pohon di neraka yang mengakibatkan derita yang luar biasa bagi yang memakannya. Al-Waqi'ah surah 56 ayat 51-52. Jadi satu berduri, doyak. Yang kedua ghislin, darah bercampur nanah. Yang ketiga zaqqum, pohon yang justru ketika dimakan menghancurkan tubuhnya, gitu. Merusak tubuhnya. Nah, apa itu zaqqum? Inna syajarataz zaqqum ta'amul asim. Disebutkan di surah Ad-Dukhan, pohon zaqqum itu adalah makanannya pendurhaka. Sungguhnya pohon zaqqum itu adalah makanan orang-orang yang bergelimang dosa. Al-asim itu wazannya fa'il, berarti hiperbola. Ithmun dosa, asim pelaku dosa yang sangat luar biasa, dosa besar yang selalu dilakukannya. Itu ta'amul asim. Zaqqum, tinggal pilih. Nauzubillah, nggak ada yang bener gitu. Dori', ghislin, zaqqum. Pohon berduri, darah bercampur nanah, atau pohon yang sangat pahit menghancurkan tubuh kalau dimakan. Zaqqum namanya. Lalu ujungnya hari ini la yusminu wa la yughni min ju'. Itu makanan tidak membuat gemuk, tidak membuat sehat maksudnya, Pak. Dulu asumsi kita orang gemuk tuh orang yang sehat kan. Dulu di masa lalu. Pokoknya ciri orang makmur tuh gemuk. Berarti dia sehat gitu karena kelihatan. Bayi kita kalau gemuk tuh kayaknya sehat gitu. Kan zaman dulu ditimbang gitu. Sekarang baru tahu ternyata enggak gitu juga gitu. Tapi simbol itu menjadi bahasa kiasan gitu. Ya, tidak membuat sehat dan tidak menghilangkan rasa lapar. Ya. Ini ujung di surah yang kita bahas Al-Ghasyiyah. Nauzubillah ya. Jangan sampai ada di antara kita yang masuk neraka yang sedemikian rupa luar biasa. Ada makanannya iya tapi busuk semua. Ada minumnya iya, tapi minumannya justru menghancurkan tubuh kita ketika minum. Mudah-mudahan kita semua selamat dari api neraka. Ya, dengan istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sukses dunianya, selamat akhiratnya. Alhamdulillah, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.